Kita akan masuk ke yang lebih menarik, objek yang menarik, yaitu image. Kalau saya run script yang nomor 3 ini, secara sekilas itu kita memanggil image SRTM, jadi Digital Elevation Model, kemudian kita tampilkan di peta. Sintaks ini akan saya jelaskan nanti, tapi di sini cuma ingin menunjukkan bagaimana Google Earth Engine memberikan kita kemudahan untuk bisa mengakses data skala besar dengan cukup cepat dan low bandwidth. Jadi baik untuk internet yang tidak cukup cepat itu Earth Engine dioptimisasi untuk kondisi seperti itu. Ini adalah sebuah image. Baik, saya akan kembali ke slides untuk menjelaskan bagaimana data-data geospasial di struktur di dalam Google Earth Engine. Karena dengan memahami itu, dasar data structure dan relationship itu saya rasa akan memudahkan ke depannya untuk Bapak Ibu secara mandiri mengembangkan lebih jauh GEE. Saya rasa banyak Bapak Ibu sekalian menggunakan kebiasaannya adalah desktop GIS software seperti ArcGIS. Dan di ArcGIS tentunya kita punya data vektor dalam bentuk shapefile, kemudian kita punya data raster dalam bentuk format misalnya GeoTIFF. Begitu. Nah, analoginya di Google Earth Engine untuk dua bentuk data ini adalah untuk data vektor ataupun shapefile di ArcGIS itu adalah yang kita kenal sebagai feature dan feature collection. Feature itu adalah satu elemen dari sebuah shapefile, artinya satu titik, satu garis, ataupun satu poligon. Jika ada beberapa elemen, beberapa geometri ini digabungkan, itu kita punya feature collections. Jadi feature collection itu dia simply bag of features. Kontainer untuk menyimpan beberapa features. Di mana features di sini bisa berbagai macam. Tidak harus titik, bisa berbagai macam bentuk geometri bisa disimpan. Begitu. Data vektor adalah feature. Data raster yang biasa kita kenal sebagai GeoTIFF itu dikenal sebagai image. Di mana image data raster itu bisa mempunyai cuma satu layer, satu band saja, ataupun seperti citra Landsat misalnya yang punya 6 bands atau lebih dari itu juga bisa. Artinya punya beberapa band, multi-band raster. Jika kita punya banyak image, kumpulan dari image itu kita bisa simpan ke dalam data structure di Earth Engine yang kita kenal sebagai image collection. Jadi data raster itu image, kumpulan raster itu image collection. Seperti itu. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana struktur data masing-masing tadi. Data vektor, feature, tentunya feature dua komponen pentingnya. Feature harus mempunyai geometrinya, poligon, titik, ataupun garis. Kemudian untuk setiap geometri itu perlu ada, kalau di ArcGIS, attribute table. Kalau di Earth Engine itu properties. Artinya kalau kita lihat di sini, contohnya saya punya feature yang namanya my feature. Dia adalah geometrinya sebuah titik dengan koordinat seperti itu, dan dia punya attribute ataupun properties. Property city yang value nilainya Reno, property country yang value nilainya USA, dan sebagainya. Jadi geometri dan properties membentuk satu feature. Kalau misalkan saya punya beberapa features, jadi ada beberapa baris di tabel ini, tentu dia akan menjadi feature collection. Kumpulan beberapa feature. Seperti itu. Data raster itu image di Google Earth Engine. Image bisa satu band, bisa beberapa bands. Di sini dicontohkan sebuah image dengan 6 bands, citra Landsat misalnya. Tentunya berarti isinya adalah bands tadi, dan sebagaimana dengan feature, dia juga perlu properties. Pertama, untuk bands tadi, untuk setiap band tentu dia perlu ada namanya, dia perlu ada sistem georeferensinya, dan dia punya resolusi ataupun pixel size-nya berapa, dan tiap band di dalam sebuah image itu bisa berbeda-beda dari segi proyeksi maupun pixel scale-nya. Contoh, kalau untuk citra Landsat kita punya
reflectance bands yang 30 meter resolusi spasialnya, kita punya band thermal yang 100 meter ataupun lebih dari itu resolusi spasialnya. Jadi bisa berbeda-beda seperti itu. Properties yang disimpan untuk objek image atau data structure image itu di waktu, kemudian bounding box, jadi area yang di cover oleh image itu, dan juga ID. Begitu. Kemudian, jika kita punya bag, kumpulan dari feature ataupun image, kita punya collection. Kumpulan feature collection, kumpulan image collection. Di sini kita contohkan ada sebuah image collection yang terdiri dari 10 images, dan setiap image tentunya bisa multi-band. Misalkan citra Landsat, setiap image ini adalah citra Landsat, dia punya 6 band panjang gelombang berbeda-beda. Seperti itu. Dan collection ini bisa dalam bentuk feature collection, dalam bentuk image collection, dan perlu kita tahu juga collection juga bisa dalam bentuk list dan dictionary, karena itu adalah koleksi dari beberapa elemen juga. Kenapa ini penting? Nanti akan saya jelaskan. Kita bisa melakukan map ke objek-objek collection, data structure collections tersebut. Ini salah satu ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana relationship, hubungan antara data structures tadi. Jadi image collection itu punya beberapa image di dalamnya. Di dalam image collection ada kumpulan image. Kemudian untuk setiap image bisa punya beberapa bands seperti itu. Jadi kita punya data vektor, data raster. Data vektor itu adalah features, ada geometri, ada attributes ataupun properties, dan kumpulan features adalah feature collections. Dan geometris itu bisa bermacam-macam jenisnya. Untuk image, kita juga bisa punya kumpulan image sebagai image collection. Tadi kita sudah melihat script ini, hello image, yang kalau kita run, dia akan memunculkan image ini, seperti ini. Yang saya ingin tunjukkan adalah seperti ini. Jadi menghubungkan tadi konsepnya, data model image itu seperti apa, dengan di dalam GA seperti apa. Pertama, di sini kita ingin memanggil image. Image itu bisa kita panggil dengan menggunakan ID-nya. ID ini itu bisa kita dapatkan dengan mencari data tersebut. Misalkan SRTM yang saya ingin gunakan, saya akan cari, saya akan pilih produk yang saya perlukan, kemudian beberapa informasi bisa dibaca di sini, penting untuk dibaca. Kemudian di sini adalah ID-nya. Begitu. Ini adalah ID untuk image. Atau objek lain juga bisa, image collection, feature collection, tables juga bisa. Kita bisa copy ID ini. Begitu. Dan kita bisa lihat di dalam image ini itu ada satu band saja yang namanya elevation. Kemudian band ini nilainya antara min 10 sampai 6.500, kemudian resolusinya 30 meters. Begitu. Setelah saya dapatkan ID, saya bisa masukkan ke sini, kemudian saya akan panggil dia sebagai ii.image, artinya objek server, maaf agak kecepatan, dalam bentuk image. Kalau saya ingin inspeksi image ini, yang saya namakan SRTM, itu saya bisa print. Saya print, maka dia akan muncul di sini. Ini saya gunakan dua di sini, cuma untuk memprint teks SRTM di atasnya. Jadi supaya saya tahu bahwa ini adalah hasil print untuk objek variabel nama apa di dalam code-nya. Hanya itu saja. Jadi di sini kita lihat image, ada punya satu band, kemudian bands itu kita bisa ekspansi. Seperti tadi kita lihat di metadata, band itu namanya elevations, kemudian data type-nya integer 16 sign, koordinat reference system-nya 4326 ataupun WGS84 ya. Kemudian kita bisa lihat ya beberapa informasi lainnya. Image punya bands dan punya properties. Properties bisa dari segi waktu image ini, misalkan Landsat berarti tanggal citra Landsat itu direkam, kemudian banyak informasi-informasi lain yang bisa digunakan nanti untuk memfilter data kita. Setelah saya panggil, saya bisa tampilkan image ini ke layar peta dengan menggunakan metode addLayer. Nah, di sini juga mungkin sering melihat dot. Dot itu berfungsi di sini untuk kita melakukan chain gitu,
jadi ke object.method. Object.method. Kemudian setelah kita aplikasikan satu method ataupun fungsi, kita bisa aplikasikan fungsi-fungsi lain sehingga bisa object.method seperti itu. Jadi dot itu adalah penghubung antara objek dan method, kemudian dengan method lainnya. Dasarnya seperti itu. Jadi saya tampilkan image dengan nama SRTM ini, kemudian di sini ada yang kita kenal sebagai parameter visualisasi. Di sini parameternya didefinisikan. Nah, tentu tadi sudah sempat lihat ini sebuah dictionary. Karena ditutup oleh kurawal, curly bracket. Dan antara elemen yang bisa didefinisikan untuk dictionary ini adalah elemen dengan key min dan key max. Begitu. Sehingga saya di sini definisikan minimumnya 0 untuk stretch visualisasinya dan maksimum 3000, sehingga seperti itu. Begitu. Nah, satu hal juga yang ingin saya sampaikan bahwa F-Engine didesain dengan lazy evaluation, seperti jika kita zoom dalam zoom level berbeda-beda, maka data yang dikirimkan ke kita, ke klien, ke map ini, itu tergantung dari zoom level kita juga. Artinya, semakin kita zoom in, dia akan terus-menerus melakukan loading representasi image tadi untuk piramid level yang berbeda-beda dengan resolusi yang semakin tinggi tentunya ketika kita zoom in. Ini adalah penting, kenapa? Karena ketika kita ingin melihat nilai pixel di inspektor, kalau kita klik di satu pixel, kita bisa lihat pada saat zoom level seperti ini, pixel itu di-load dengan resolusi 600 meter. Kalau kita terus zoom in, pada saat zoom lebih dekat lagi, maka 150 meter per pixel. Gitu. Visualisasi ini, mungkin saya pergi ke Indonesia. Saya klik Indonesia, saya cari lokasi, kemudian saya klik Indonesia seperti itu. Mungkin kita ingin mengganti visualisasi ini, itu ada informasi bisa dibaca lebih jauh di link di bawah ini. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan adalah di layer tadi, tentunya ini bisa diganti-ganti transparansinya, bisa dimatikan dan dinyalakan. Kalau kita ingin mengubah visualisasi tadi, misalnya kita ingin mengubah stretch nilai minimum maksimum ini di lokasi yang sekarang ditampilkan di viewport, di extend yang ditampilkan di layar ini, katakanlah 90% visualisasi, saya apply, maka dia akan stretch seperti itu. Kalau saya ingin tidak warnanya cuma black and white, tapi saya ingin punya warna, bisa saya lakukan juga di palette di sini. Misalkan saya ingin warnanya berangsur-angsur dari yang rendah itu biru, kemudian saya klik OK. Kemudian kalau paling tinggi warnanya merah seperti ini, sehingga ada dua warna. Jadi warnanya dari rendah ke tinggi adalah biru ke merah. Saya akan apply, maka akan seperti itu. Dan jika saya ingin menyimpan visualization parameters ini, saya bisa klik import di situ. Dan kalau kita import, di atas kita bisa lihat di bagian import sudah muncul. Dan kita bisa lihat code-nya seperti apa. Seperti ini. Bisa saya copy. Kemudian saya letakkan di script ini. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat, ini adalah sebuah variabel untuk visualization parameters dalam bentuk dictionary, ditutup oleh kurung kurawal, ada beberapa keys di sini yang telah di variabelnya dimasukkan. Saya bisa gunakan ini untuk, jadi kalau saya run lagi, dengan visualization parameters ini dia masih hitam putih. Kalau saya ganti visualization parameters ini dengan variabel yang ini, maka dia akan jadi warna tadi, biru ke merah, rendah ke tinggi. Salah satu cara untuk lebih cepat mendapatkan visualization parameters seperti itu.